Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita bersyukur Allah atas nikmat iman Islam, dan kita berselawat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Hari ini kita akan bahas terkait manajemen keuangan syariah. Mungkin bagi teman-teman yang lupa atau baru belajar terkait MKS atau manajemen keuangan syariah, kita coba ingat kembali ya. Jadi MKS itu kalau kita ingat, dia itu terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, keuangan, dan syariah. Manajemen sendiri itu biasanya kan ada 4 fungsi itu, yaitu pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, teman-teman biasa. Yang kedua adalah ada fungsi namanya fungsi pengorganisasian atau organizing. Ada juga fungsi leadership atau kepemimpinan. Dan yang terakhir ada juga namanya fungsi pengawasan atau controlling ya, controlling, mengawasi segala macam. Nah, 4 fungsi ini adalah bagian dari manajemen. Setelah itu tujuannya adalah manajemen adalah bagaimana suatu perusahaan, suatu kegiatan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya adalah dapat mencapai tujuan daripada perusahaan, tujuan dari program yang kalian tentukan di awal, yang kalian rencanakan di awal. Jadi ibaratnya kalau kita mau masak masak soto misalnya kan, di dapur itu banyak sekali alat-alat untuk membuat masakan gitu. Ada namanya kuali, ada namanya pisau, ada namanya mungkin ada kapak di situ, ada mungkin parang di situ, dan ada gunting juga di situ mungkin segala macam. Tapi dari semua alat-alat itu ternyata yang paling efektif untuk membuat soto, untuk memotong sayur adalah pisau kecil seperti itu. Jadi di antara mungkin alatnya nggak terlalu mahal, mungkin lebih banyak alat-alat dapur yang lebih mahal, tapi ternyata alat-alat itu tidak efektif untuk membuat soto. Ternyata yang paling efektif adalah yang sangat simpel, yaitu pisau kecil. Itu salah satu contoh yang paling gampang untuk memahami apa sih sebenarnya efektif ya. Jadi tidak semua sesuatu yang efektif itu berakhir dari sesuatu yang sifatnya mahal. Jadi seperti itu poin pertama yang efektif. Yang kedua adalah efisien. Jadi efisien ini ada 2 hal secara singkatnya saya akan bahas. Efisiensi dalam hal biaya, dan yang kedua adalah efisiensi dalam hal waktu. Contoh dalam kasus membuat soto tadi, orang biasanya rata-rata buat soto itu katakanlah waktunya selama 1 jam. Ternyata dia bisa mengefisiensikan waktunya dengan mengkoordinasikan karyawannya, mengkoordinasikan waktunya atau alat-alat dapurnya, sehingga dia bisa mengefisienkan waktunya yang harusnya 1 jam bisa selesai dalam waktu 30 menit. Disebut dengan efisiensi dalam konteks waktu. Atau juga ada juga nama efisiensi yang kita kenal dengan efisiensi biaya. Ini yang sangat terkenal, yang sangat sering dipakai dalam manajemen keuangan. Misalnya kalau tadi bikin soto itu biasanya rata-rata kita butuh uang modal seperti itu sekitar katakanlah 50.000 gitu kan, untuk buat soto dengan 5 porsi atau 10 porsi ya. Tapi kita bisa mengefisiensikan biaya itu dengan mungkin misalnya kita punya tanaman sayur sendiri segala macam. Jadi ada sebagian bahan itu yang nggak kita beli. Jadi akhirnya dengan modal 50.000 tadi harusnya habis modal tersebut, tapi kita bisa mengefisiensikan sehingga kita hanya perlu modal 30.000 untuk mendapatkan 10 porsi soto. Seperti itu. Dalam kelas perusahaan sama ya. Misalnya divisi marketing dapat budget dari perusahaan untuk bisa targetnya ya, misalnya dari uang. Jadi uang budget kalian untuk marketing adalah 100 juta katakanlah gitu kan, untuk mendapatkan penjualan sebanyak 1 M seperti itu. Tapi ternyata sekarang dengan ramai sosial media, kalian divisi marketing nggak perlu lagi harus iklan di TV atau iklan di koran yang sangat mahal. Cukup dia iklan di sosial media dengan target yang spesifik, dengan metode marketing digital tertentu, sehingga dengan modal katakanlah 50 juta atau 70 juta dia sudah bisa mendapatkan target penjualan sebesar 1 miliar seperti itu. Sama ya, disebut dengan efisiensi. Kemudian poin kedua adalah terkait keuangan. Jadi kalau tadi saya ngomongin terkait manajemen secara umum, sekarang kita akan lihat bagaimana sih secara keuangan. Ya, artinya kalau secara keuangan berarti fokus manajemen di sini adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Berarti ruang lingkup yang akan dibahas dalam manajemen keuangan ini adalah berkait dengan lebih spesifik kepada lembaga-lembaga keuangan. Katakanlah lembaga keuangan tersebut
perbankan, yang kedua asuransi, pegadaian. Jadi sifatnya lembaga keuangan ya. Jadi teman-teman tahulah ya, ada pasar modal. Jadi lembaga-lembaga ini adalah lembaga-lembaga secara spesifik mereka ngurusi duit ya. Mereka secara spesifik ngurusin duit. Jadi yang lain mungkin ada kayak dana pensiun. Nah, ada juga namanya BMT ya, kalau syariah ada nama Baitul Mal wa Tamwil. Dan juga ada yang lainnya seperti katakanlah lembaga wakaf, atau kalau di masjid juga itu termasuk juga bagian dari syariah ya, mengelola dana infak, sedekah, wakaf, lembaga zakat ya, basnas dan las lainnya juga termasuk bagian daripada uang lingkup manajemen keuangan syariah.